pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Anak-anak terkasih, pagi ini kita akan mengawali tahun pelajaran 2020-2021 dengan ibadat pagi bersama. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita sepanjang tahun pelajaran baru ini. Dan semoga kondisi segera pulih kembali agar kita semua dapat kembali ke sekolah di SD Santa Angela tercinta ini. Ibadat pada pagi ini akan dipimpin oleh Pak Yesaya. Anak-anak, kita akan mulai dengan lagu pembukaan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalian di rumah ikuti gerakan para guru ya. Kita mulai. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak yang terkasih, marilah kita memulai ibadat kita hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersyukur karena kita dapat memulai tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021. Mungkin pada hari ini kita masih belum bisa berkumpul di sekolah belajar bersama, akan tetapi kita masih bisa belajar di rumah. Para guru berharap agar kalian dengan belajar di rumah bisa lebih dekat lagi dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Kita juga berdoa memohon kepada Tuhan agar tahun ajaran 2020-2021 ini dapat dilancarkan, dan kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat selesai sehingga kita dapat kembali berkumpul di sekolah, bermain dan belajar bersama. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu menghaturkan syukur dan pujian. Engkau telah memberikan kami berkat yang sungguh luar biasa, yakni akal budi dan talenta. Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk menggali lebih dalam ilmu dan kebijaksanaan. Di tahun ajaran 2020-2021 ini, kami mohon kepadamu, semoga berkat dan perlindungan selalu menaungi kami, agar di tahun ajaran ini kami sungguh dipenuhi oleh kasih karunia-Mu yang amat besar. Doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi
Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Tentu kalian semua ada dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Tuhan kita kepada kita. Yesus Kristus mengatakan ada dua orang yang membangun rumah. Yang pertama membangun rumah di atas batu, dan yang kedua membangun rumah di atas pasir. Batu itu keras ya, dan kuat, kokoh. Sedangkan pasir itu sangat lembut, tetapi lemah. Nah, kalau kita lihat-lihat dari Injil tadi, kita ingat dengan satu buah cerita. Cerita tentang 3 ekor anak babi bersama dengan 1 serigala. Kalian mungkin masih ingat ya ceritanya. Nah, Bapak akan menceritakan singkat tentang 3 ekor babi tersebut. Ada 3 ekor babi bersaudara. Babi yang pertama membangun rumah yang terbuat dari jerami. Akan tetapi, ketika serigala datang, serigala meniup rumah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Lalu saudaranya, babi yang kedua, membangun rumah dari kayu. Sama dengan saudaranya yang membangun rumah dari jerami. Ketika serigala datang dan meniup rumah itu, rumahnya pun ikut roboh. Sedangkan saudaranya yang ketiga, babi yang ketiga, dia membangun rumah dari batu. Lalu kemudian serigala datang. Serigala meniup, rumah itu tidak bergerak. Dia meniup lagi, dia tidak bergerak. Serigala meniup sekuat tenaga, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Akhirnya serigala kecapean, serigala kelelahan dan lemas. Karena apa? Karena rumah itu kokoh, rumah itu kuat, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kalau misalkan kita lihat dari Injil tadi, ada orang membangun rumah di atas batu, itu sama seperti orang yang pergi ke sekolah. Atau mungkin sekarang kita belajar dari rumah. Kita belajar dengan rajin, tekun, mendengarkan ajaran guru, mau mendengarkan nasihat orang tua, dan sayang kepada saudara-saudara, serta tidak berbuat kasar kepada teman, mau berteman dengan siapa saja. Itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Orangnya akan menjadi kuat, orangnya akan menjadi bijaksana dan disayang oleh banyak orang, sehingga ketika terjadi masalah tidak akan merasa apa-apa dan menjadi anak yang mau ditolong oleh orang lain dan menjadi anak yang luar biasa di masa yang akan datang. Tentu jika kita rajin belajar, mau mendengarkan nasihat orang tua dan guru, sayang kepada saudara dan teman, cita-cita kita di masa yang akan datang pasti akan terlaksana. Sedangkan kalau kita bermalas-malasan, kita melawan nasihat orang tua, kita suka mengganggu adik atau kakak, kita suka melawan, marah-marah, itu sama seperti kita membangun rumah di atas pasir. Kita akan menjadi orang yang sulit diajar, menjadi sulit dinasihati. Tapi ketika kita mengalami masalah, misalkan nanti ketika kalian sudah ada di sekolah,
kalian suka mengganggu teman. Ketika kalian mengalami kesulitan, teman-teman juga pasti akan merasa, aduh, anak ini nakal, gak usah dibantu. Ya, walaupun sebenarnya guru-guru selalu mengajarkan bahwa kita harus selalu menolong teman jika teman ada dalam kesulitan. Tapi jika kita suka mengganggu teman, kita suka melawan guru, itu tentu kita akan selalu tegur, teman-teman selalu marah kepada kita karena kita suka ganggu. Bahkan kalau kita bermalas-malasan, nanti ilmunya tidak masuk sini. Ketika ada ulangan, kebingungan. Jawabannya salah-salah semua, nilainya menjadi buruk. Nah, kalian mau menjadi seperti yang mana? Membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir? Pasti jawaban kalian adalah membangun rumah di atas batu. Semoga demikian, dan jadilah anak yang seperti orang yang membangun rumah di atas batu dengan cara mau menuruti nasihat orang tua, rajin belajar, mau menolong sesama, dan selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi SD Santa Angela yang kita cintai, semoga sekolah kita ini tetap memegang teguh semangat pelayanan kepada sesama yang didasari oleh cinta kasih Allah dan teladan hidup Santa Angela. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan staf yang telah mendidik serta membantu kita dalam proses belajar mengajar di sekolah ini. Semoga Allah mencurahkan kesehatan, perlindungan, dan berkat yang berlimpah kepada mereka, memberikan mereka kekuatan dan hati yang tulus dalam membagikan ilmu dan talenta yang mereka miliki kepada seluruh peserta didik sekolah ini dan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kita, semoga mereka senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang berlimpah. Semoga mereka beroleh berkat dan hati yang sabar dalam merawat, mendidik, dan membimbing kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita, peserta didik Santa Angela, semoga Allah memberkati dan menjagai kita semua, terutama pada saat belajar, menggali ilmu dan kebijaksanaan. Semoga kita menjadi pribadi yang siap dan berani menghadapi berbagai tantangan dalam meraih cita-cita dan harapan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segenap doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami kesempatan
untuk mengembangkan diri kami melalui pengajaran yang disampaikan oleh para guru kepada kami dan melalui berbagai pengalaman yang kami lalui. Kami mohon agar Engkau senantiasa hadir di dalam hati kami, menjaga dan menguduskan kami dalam mewartakan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami dan menjadi penuntun bagi kami menuju jalan keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pembukaan tahun ajaran 2020-2021 telah selesai. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, kita tutup ibadat kita dengan lagu Aku Diberkati. Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita mengikuti ibadat pagi, selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan tentang Serviam yang akan dibawakan oleh Ibu Deta. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali meskipun secara virtual ini. Salam sehat selalu ya untuk kita semua. Anak-anak, setelah tadi kalian mengikuti ibadat awal tahun pelajaran, hari ini kita akan melihat dan mengenal kembali lambang sekolah kita. Apa lambang sekolah kita? Inilah lambang sekolah kita, yaitu Serviam. Anak-anak kelas 1 yang baru masuk dan berasal dari TK luar dari Santa Angela, Ibu perkenalkan ya, inilah lambang sekolah kita. Kalau anak-anak perhatikan, dari lambang Serviam, kita melihat ada 7 bintang. 7 bintang melambangkan Ursa Minor. Ursa itu merupakan gugusan bintang dan Minor itu kecil, yang dikenal sebagai beruang kecil. Ini hubungannya dengan nama Ursula itu sendiri, Santa Ursula. Ketujuh bintang merupakan konstelasi atau rasi bintang di langit utara. Pada lencana Serviam, 7 bintang melambangkan Santa Ursula. Gugusan bintang juga melambangkan cita-cita luhur dan keinginan untuk menggapai harapan yang tinggi. Kemudian kita melihat lambang salib. Lencana Serviam mengandung salib
yang mengingatkan kita pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus berkomitmen memperjuangkan nilai dan martabat orang lain sampai mati, sampai wafat di kayu salib. Anak-anak yang menggunakan rencana Serviam harus memancarkan kegembiraan Kristiani dan kepercayaan diri dalam kehidupan karena kebangkitan Kristus, yaitu Kristus yang hidup. Kegembiraan Kristiani bukan berarti harus menjadi orang Kristen atau orang Katolik bagi anak-anak yang non-Katolik. Bukan itu maksudnya. Tapi memancarkan kegembiraan karena kita menghidupi nilai-nilai kehidupan yang juga dihidupi oleh orang-orang Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Salib juga mengingatkan kita akan pengorbanan, kemenangan, dan berkat. Selanjutnya dalam lambang Serviam, kita melihat warna hijau dan putih atau juga mungkin perak. Hijau adalah warna pengharapan, juga merupakan warna pada masa biasa dalam liturgi gereja yang mengingatkan bahwa dalam kehidupan harian, kehidupan kita sehari-hari harus dipenuhi dengan pengharapan dan berbagai kemungkinan. Sedangkan warna perak atau putih mengajak kita untuk bersungguh-sungguh dalam seluruh tindakan dan harapan kita. Selain itu juga warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya tulisan Serviam. Serviam dalam bahasa Latin artinya aku mengabdi. Santa Angela sebagai pelindung sekolah kita telah meneladankan atau memberi teladan, memberi contoh dalam hidup kita bagaimana Santa Angela mengabdi kepada Allah dan juga atau melalui sesama. Santa Angela juga memiliki moto hidup yaitu Soli Deo Gloria, yang berarti hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengabdi kepada siapa saja? Pertama, kita mengabdi kepada Tuhan, jelas Sang Pemberi hidup kita. Kita juga mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Kemudian juga kita mengabdi kepada sesama, dan juga kita mengabdi kepada keluarga dan gereja, atau apapun agama kita. Kemudian kita akan melihat nilai-nilai dasar hidup Santa Angela Merici. Dari Santa Angela, pertama, cinta dan belas kasih. Kedua, integritas. Ketiga, keberanian dan ketangguhan. Keempat, semangat persatuan atau tim. Kemudian yang kelima, kesungguhan, totalitas. Dan yang keenam, semangat pelayanan. Kita akan lihat satu persatu. Cinta dan belas kasih. Cinta dan belas kasih, kita belajar dari Santa Angela tentang cinta ganda. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Cinta kepada Tuhan dan sesama, kita wujud nyatakan dalam tindakan, sikap, maupun tutur kata kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga yaitu integritas. Apa itu integritas? Integritas menunjukkan pribadi yang memiliki keterbukaan hati untuk berkata benar, bertindak jujur, dan mengutamakan nilai-nilai kehidupan dalam setiap kata dan tindakannya. Jadi kalau anak-anak selalu berkata benar, bertindak jujur,
dan mengutamakan nilai kemanusiaan dalam hidupnya sehari-hari, berarti kita telah menjadi pribadi yang memiliki integritas. Jelas, pasti integritas yang baik. Dan itu harus terus kita tumbuhkan mulai dari sekarang. Supaya kita terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nilai yang ketiga adalah keberanian dan ketangguhan. Seperti teladan Santa Angela yang tidak pernah menyerah terhadap berbagai tantangan dan kesulitan hidup, kita sebagai para penerusnya dididik dan dilatih untuk tidak mudah menyerah dalam kondisi maupun situasi apapun. Sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berani dan tangguh. Yang keempat, yaitu semangat persatuan. Semangat persatuan, seperti yang dipesankan Santa Angela dalam nasihatnya, hiduplah dalam keserasian, bersatu, sehati, sekehendak dalam ikatan cinta kasih. Maka akan menjadi benteng yang kuat. Betul sekali nasihat Santa Angela ini. Kalau kita bersatu tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan agama, warna kulit, ras, maupun apapun itu, kita akan menjadi kuat seperti benteng yang tidak mudah dikalahkan oleh siapapun, yang tidak mudah dihancurkan oleh siapapun. Adalah kesungguhan atau totalitas. Anak-anak, keberhasilan tidak akan pernah tercapai jika tidak disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kesungguhan menjadi modal dalam mencapai keberhasilan. Sebagai manusia, kita diminta oleh Tuhan untuk terus-menerus memperbaharui dan mengembangkan diri menjadi lebih baik, lebih maju, dan yang pasti menjadi sempurna. Seperti yang tertuang dalam Injil Matius, khususnya Injil Matius bab 5 ayat 48. Untuk itu diperlukan usaha dan iman yang total, tidak setengah-tengah dan tidak minimalis. Dan nilai yang keenam yang akan kita hidupi seturut teladan Santa Angela, yaitu semangat pelayanan. Kita belajar dari sang guru sejati, yaitu Yesus sendiri. Melayani adalah pesan Yesus kepada para muridnya. Santa Angela telah memberi teladan melalui pekerjaan-pekerjaan dan dalam seluruh hidupnya. Menjadi seperti Kristus, melayani siapa saja yang membutuhkan dan yang datang kepadanya. Perilaku melayani dapat dilakukan dalam berbagai hal, mulai dari hal yang sepele atau hal kecil, hal mudah yang bisa kita lakukan, sampai dengan hal yang besar. Melayani siapapun, melayani teman, contohnya menolong teman kita ketika teman kita sedang terjatuh, atau mungkin membagi bekal kita ketika melihat teman tidak membawa bekal, dan lain sebagainya. Kita juga belajar kembali dari sang guru sejati, dari Yesus sendiri, bahwa Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah pengenalan singkat lambang sekolah kita
yaitu Serviam. Semoga anak-anak dapat mengenal lebih dalam lagi tentang lambang Serviam ini dan mampu menghidupi nilai-nilai dari Santa Angela dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dapat terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu. Semoga hari kita menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian mengikuti penjelasan tentang Serviam yang diberikan oleh Ibu Deta, maka kita akan tutup acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan lagu Insieme yang baru, yaitu Insieme in Diversity. A rainbow would not be as beautiful if the colors were the same. A song cannot flow melodiously without different notes, colorful hues and different notes entwined side by side. Their beauty inspires the world. Insieme in diversity, we come here together because of love. Our differences are the hindrance, but they are our strength. They allow us to complete each other. A rainbow would not be as beautiful if the colors were the same. A song cannot flow melodiously without different notes, colorful hues and different notes entwined side by side. Their beauty inspires the world. Insieme in diversity, we come here together because of love. Our differences are the hindrance, but they are our strengths. They allow us to complete each other. Insieme in diversity, we unite even though we are not the same. Building a sense of kinship, reinforcing unity to achieve one holy goal. Building a sense of kinship, reinforcing unity. Insieme in diversity. Senang riang, hari yang ku nantikan, bersambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang riang, hari yang ku mimpikan,